ditutup oleh para pemain dari tim Geek dan bahkan ini akan memancing kajanya di tangan dari Geek loh. Tapi bisa di-ban sama Onyx. Ya kalau dia mau nge-ban silakan di-ban karena masih ada Franco. Iya, Dia nge-ban Franco karena masih ada Kaja. gak salah. Nah kalau mereka nggak nge-ban Franco ya dan juga Kaja bakal diambil, akan tahu pertukaran satu untuk satu. Ini trafiknya luar biasa nih, baru memilih ke arah Eve terlebih dahulu. Berarti kalau Eve ditutup, possibility yang bisa didapatkan oleh tim Geeksled ini harusnya sih Kaja nih mahal loh. Dan kita lihat sebenarnya Jana Kitty juga Farsha. Enggak, kayaknya Baloy nggak bakal ngambil Kaja deh. Atau ternyata di flex belakangnya. Ditahan. Sampai tim Onyx ini dicari. Lihat nih 2 pick terakhir ya. Betul. Mahal, tapi soalnya aku nggak tahu kenapa. Menurut aku tuh Kaja mahal loh di tangan yang tepat. Apalagi di tangan Keyboy. Sekarang posisinya masih sangat terbuka untuk Keyboy. Gitu. Tapi Sekarang, pertama, Lancelot aja masih oke loh main di sini. Lancelot masih oke. Lancelot Kaja tuh masih oke. Mereka Meltonnya udah ada Kari, udah ada Valentina, udah ada Glue. Wah, Julian lagi sakit-sakitnya lagi. sama Grok. Julian lagi sakit-sakitnya sih belakangan ini habis di buff. Dan ini yang menjadi sedikit hal yang harus diperhatikan oleh tim Geeksled adalah gimana caranya Julian ini tidak boleh lepas pandangannya. Karena kalau dia Enhanced Sword, itu bisa ngebaiting loh Momochan. Itu bahkan bisa 4 player dari tim Geek, bahkan 5-5-nya itu bisa tergocek. Dan kalau Enhanced Sword-nya itu berhasil digocek dengan all in yang dimiliki dari tim Geeksled, wah. Bisa dibalikin dengan secara instan sih team fight yang dimiliki dari tim Onyx. Jadi ngebawa Ruby ya di sini buat stoppernya juga. Untuk Baloy. Apa mungkin tadi Baloy mau grok ya, makanya Keyboy ambil grok ya? Kan Baloy suka banget main grok. Enggak. Karinya di wall charge, flicker, wah itu bisa sangat berbahaya. Dan ini dia. Game terakhir untuk hari ini, game penentuan. Mampukah Geeksled dengan line up terbaru mereka mengacak-acak atau memporak-porandakan Onyx di hari pertama mereka bertanding, atau bahkan Onyx Esports yang mengubur dalam-dalam impian Geeksled untuk mendapatkan kemenangan. So, EPL Arena, mana tepuk tangannya? Semakin malam, semakin bersemangat, ini dia menuju ke arah Land of Doubt. Let's go untuk game yang menentukan hidup dan mati dari pemain-pemain Geek di sini. Padahal mereka udah unggul dari game pertama ya, udah terlihat benar-benar meyakinkan banget dengan dari segi draftnya. Namun ketika sedikit memainkan dengan draft yang dimiliki oleh Onyx, sekarang Onyx yang bahkan mereka lebih pede dari segi draft. Kita nggak ngelihat bahkan KJ jadi prioritas untuk dari kedua belah tim. Dan tapi Kairi, farmingnya Kairi itu cepet loh. Siapa? Julian itu farmingnya cepet banget. Asalkan level 3 dulu tapi. Dan sekarang bakal lihat ada Aboy di depan sana bakal ditukul mundur oleh seorang Sans. Bakal coba dipaksa Kibo di garis depan. Tidak akan ada first blood terlebih dahulu. Dan Kadera lagi-lagi owning dari segi gold lane-nya. iya, sementara pergerakan dari Redrin, Jana QT ini bakal lebih berfokus, mungkin lebih agak sedikit terlambat karena lebih mengunggulkan untuk mendapatkan satu buah range terlebih dahulu di area atasnya. Sementara Baloy bakal coba untuk mengcover pergerakan dari Onyx yang sekarang udah mulai terlihat lebih aktif dari rotasi ke area bawahnya, dan cewek bakal mencari cara tarik ulur terlebih dahulu. Sementara pemain-pemain dari Onyx berusaha untuk melakukan rusuh ke area farmnya, dan kali ini mobilize dari seorang Mat kali ini bisa menjadi first blood kah? Terpaksa flicker digunakan sehingga pemain-pemain dari Onyx Esports tidak mampu untuk mendapatkan seorang Mat, dan 2 pemain terkena terrified di area mid. Namun tidak akan terlalu overcommit juga dari kedua belah tim. Fun fact by Grab, dimana Kairi baru aja memainkan Julian sebanyak 4 game di season 10-nya dengan win rate 50%. Tapi sekarang udah beda cerita karena kemarin Julian sudah mendapatkan buff yang kita tahu ini menambah damage juga dari seorang Julian. Dimana dengan adanya enhance basic attack ini, magic powernya dinaikkan dari 100% menjadi 120%. Dan bahkan magic powernya juga dinaikkan dari 15% untuk skill 2-nya. Tapi terkena stun dan bahkan tertutup dengan barrier. Jana QT tumbang
di tangan pemain Doni, tapi masih mau melanjutkan. Kairi kali ini akan menjadi korban. Pertukaran 1 untuk 1, Kiboy masih bisa mundur. Ada satu buah split dari seorang Boots kali ini mencoba untuk memeluk ke arah seorang Baloyski, namun ternyata Mat mencoba untuk memberikan cover yang sangat amat baik. Terkena stun dari seorang Boots, namun tidak akan ada yang tumbang selain dari kedua gold laner dari kedua belah tim. Dan bahkan turtle-nya direset begitu saja Kadera. Oke. Dan bahkan kalau bisa kita lihat di mana Kadera masih coba untuk mendapatkan satu buah clear minionnya. Dan bahkan Kari agak sedikit terlambat, harusnya dari segi gerobak, Kari ketinggalan satu gerobak. Jana Kitty terlebih dahulu berada di posisi dalam turtle yang maksimal. Dan bahkan Matt di sana akan menjaga pergerakan dari seorang Jana dari pergerakan Onyx Esports. Turtle yang pertama diamankan Gigset tanpa adanya kontes sama sekali karena adanya teamfight sebelum itu, Momochan. Yep, tapi kali ini dengan di game ketiganya bisa dibilang cukup pasif dari kedua belah tim. Dan bahkan dengan trade yang terjadi itu terjadi tadi dari area turtle-nya. Dan kali ini Jana Cutie hanya memberikan sedikit poke damage ke arah seorang Kairi dan juga Sans. Dan masih bisa di cover dengan sangat amat baik dari seorang Kiboy-nya. Ngelihat dengan pergerakan satu buah turtle yang tadi diamankan oleh pemain-pemain dari Gigsled, ini ngebuat Onyx sebenarnya memang di awal belum terlalu jauh. Nanti mungkin akan terlihat di turtle kedua dan turtle ketiganya. Tapi Sans, dia udah dapetin satu buah Enchanted Talisman untuk menambah cooldown reduction dari seorang Valentina. Baloy. What are you doing? Mencoba peruntungan di sana tapi nampaknya terlalu jauh. Tapi Momochan yang harus diingat, Fredrin ini bisa di solo pick off sama Kairi dengan enhanced sight-nya. Ingat, itu berbahaya banget loh. Itu bisa instan, bahkan setebal itu Jana Kitty, Baloy sekalipun bisa instan pick off. Jadi kalau misalnya dari segi power team fight, tim dari Onyx Esports, mereka memiliki power yang sangat besar untuk bisa melumat semua roamer ataupun dari hero-hero yang tebal dari tim Gigsled. Ya apalagi posisi knock up sekarang kan udah memberikan stun singkat ya. Airborne ya? Airborne, iya dari airborne knock up-nya. Tapi kalau kita ngeliat dari posisi emblem, di sini sebenarnya hanya perbedaan dengan adanya Magic Worship di tangan Aboy dan juga satu buah Mystery Shop yang akan menambah lebih cepat tentunya untuk item yang akan dimiliki oleh seorang Sans. Tapi untuk penetration masih dipegang oleh kedua mid laner. Oke, lihat jarak bottom lane, lihat dengan enhanced sight yang dimiliki dan bahkan mid. Mencoba untuk bertanding garis depan dan berhasil selamat. Belum bisa dilumat begitu saja permainan dari seorang Boots. Sudah berhasil mendapatkan yang sangat tepat. Cuma Kiboy. Kiboy berhasil mencolok dengan power of nature-nya. Sangat baik. Dan bahkan ini memberikan sedikit space untuk para pemain dari tim Onyx Esports bisa mengadu retribution di sisi turtle-nya. Tapi sebelum itu kita lihat para pemain dari tim Gigsled mencoba untuk melakukan team fight tanpa kewajar. Dari seorang Kiboy berhasil menyelamatkan pergerakan dari Onyx dengan satu buah knock up airborne membuat Onyx Esports meretribusi dengan luar biasa. Iya, dengan turtle yang berhasil diamankan oleh Onyx objektif. Tapi Kairi, chain-nya connect lagi, Ji. Tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Baloyski one last hit. Bahkan coba dipaksa dengan flicker tapi ternyata nampaknya gagal. Invasi yang dilakukan dan bahkan Matt mencoba untuk memporak-porandakan sisi belakang Onyx Esports mencari satu poin. Mencoba memaksakan Baloyski. Ingat, nafsu membunuhmu. Lihat Baloyski bertahan dan bahkan Sans yang ditumbangkan. Tipis tadi ya. Kalau kita ngelihat sisa HP dari seorang Baloyski, tapi untuk talent prediction 4 suara untuk Gigsled sementara. Aku dan KB lebih prefer dengan draft yang dibawakan oleh Onyx dengan ada Julian di sini. Oke, Boots one last hit, masih ada split kali ini. Belum mendapatkan siapapun tapi di arah top lane-nya Kadera berhasil melakukan dominasi penuh. Walaupun dengan ketertinggalan segi gold overall dari tim Gigsled, tapi Kadera ini tidak terlalu tertinggal sih menurut aku. Dia bahkan secara pede untuk memenangkan laningnya sendiri tanpa ada bantuan dari seorang Baloyski. Dan masih bisa dibilang ya 11-12 sih dari kedua gold lane-nya ya. Dan posisi pertukaran dari turtle objektifnya pun masih sama dari kedua belah tim. Cuma yang membedakan memang Kadera di sini masih bisa untuk memberikan piercing damage-nya ini ke arah seorang cewek. Oke, langsung ada Arma Vendor dikeluarkan. Ada Vendor Strike menuju ke arah seorang Sans. Mengcover dengan sangat baik Kiboy. Masih selamat, tapi bukan itu masalah utamanya. Lihat enhanced sight yang dikeluarkan Jana Kitty oleh transfer Kairi. Karena enhanced sword, Kairi dilubat dengan sangat instan. Karena tidak ada lagi enhanced sword, tidak bisa menghindari damage yang diberikan oleh Gigsled. Yang tandanya invasi akan terus coba dilakukan sampai turtle harusnya di tangan dari tim Gigsled. Momochan. Oke, sementara dengan adanya Kairi yang terculik
tadi di area midnya memang nggak memiliki enhance chain, udah nggak bisa melakukan combo. Sebagaimana mestinya Julian bisa untuk menghentikan satu pergerakan dari Giggs, namun kali ini malah ditabrak balik sama Kiboy. Wallchest terlalu terburu-buru, Retribution di tangan restoran cara Kitty, mencoba untuk mundur ke arah belakang Aboy, mencoba untuk menggocek dengan burungnya. Tapi kali ini para pemain dari tim Giggslet mereka memilih untuk disengage. Dan mencoba untuk kabur dari pergerakan Kiboy. Ini Kiboy adalah salah satu roamer yang berbahaya. Kenapa? Lihat, dia benar-benar nemenin gold lane-nya dari Giggslet farming loh. Ditemenin sama seorang Kiboy. Si Kaderanya. Sampai Kaderanya harus berpindah posisi dengan keuntungan yang sudah dia dapatkan. Dan Matt tinggal mempertahankannya saja Momochan. Iya, dan sekarang tentunya pergerakan dari Kiboy kali ini yang masih ngezoning pemain-pemain dari Giggslet sehingga agak sedikit sulit sebenarnya dari Giggslet untuk mendapatkan informasi karena posisi dari bus yang selalu dihadapi dan diisi oleh seorang Kiboy. Kiboy ini jadi benar-benar kayak udah Oke, from sandbag aja. Fighters di garis depan. Kiboy flicker nggak harus digunakan. Para pemain dari tim Giggslet mereka tidak akan mengendorkan permainan Jana Kitty. Oh, dia Berhasil menginvasi Orange Puff yang dimiliki dari tim Onyx Esport. Dan bukan hanya itu aja. Dari Kadera fokus menuju ke arah best turret. Mid lane turretnya. Kairi dapetin satu buah retribution dengan sangat baik. Permainan Giggslet dengan 1.900 gold. Mereka disiplin. Dan satu hal yang mereka tekankan adalah gimana caranya menjaga pergerakan Kadera. Dan tidak ada yang melakukan cutting ataupun ganking terhadap Kadera. Sungainya dijaga, bus depannya dijaga. Bahkan bukan hanya seorang Baloyski, ada Jana juga di sana yang menutup rotasi. Ini bisa dinamakan deny rotasi yang dilakukan oleh Giggslet. Ini bagus banget. Oke, kali ini terperangkap Fear of Mystery. Nampaknya Boots harus lebih respect lagi. Bahkan ada Aboy di garis depan sana. Satu turret yang diamankan oleh seorang Kari dari cewek ini setidaknya membuat hadiah untuk tim Onyx Esport atas kekalahan team fight yang dia miliki. Itu baru jadi di Hunter Sword-nya dan dia belum pakai Inspire loh dari Kadera. Tapi udah memiliki attack speed yang segitu tingginya. Oke, ada Page di garis depan. Flicker digunakan untuk mundur for defensive. Apakah waktu ini mampu dimanfaatkan oleh para pemain dari tim Onyx Esport untuk tercuri? Dan tampaknya tercuri Lord yang pertama. Mencoba dibalikan kembali keadaannya. Kairi berhasil mendapatkan satu buah purple buff yang dimiliki dari seorang Jana Kitty. Untungnya Jana Kitty tidak terlalu depending dengan adanya satu buah purple buff. Iya. Karena dengan ngebawa Fredrin di sini ya, asal item defensif dari Jana Kitty ini cukup untuk menahan semua dealing damage dari tim Onyx Esports. Memang sebenarnya purple-nya masih bisa untuk dicuri juga sama Onyx dan Jana nggak terlalu berfokus dan terlalu berpegang lah. Tapi enhance chain-nya nggak connect. Alright. Enhance chain yang nampaknya kali ini belum berhasil mendapatkan satu pick off. Dan bahkan kalau mau nge-pick off menurut aku, enhance sight sih paling sakit. Lihat Brave Fighters dikeluarkan. Kiboy mau nggak mau mengeluarkan satu buah wall charge for defensive. Tapi di arah top lane sana para pemain dari tim Giggslet. Mereka fokus ke arah best turret. Bahkan Boots mau nggak mau harus mengeluarkan satu buah flickernya. Mundur ke arah belakang, Kadera tidak kenal mundur. Memaksakan seorang Kiboy. One last hit. Dan bahkan Kiboy still survive di arah base. Dan tim Onyx Esport. Dan gak ada yang bisa nangkep ke arah seorang Kadera. Lihat garda depannya ada Jana Kitty, ada Baloyski. Lihat dari seorang Kadera benar-benar di cover. Ditempel oleh seorang Matt dan juga Aboy. Jadi ini bakal sulit banget sebenarnya untuk mengincar langsung ke arah Kadera. Alright. Dari bottom lane, masih coba dipaksa. Dan bahkan Kadera tidak boleh terlalu offside. Ingat, Kiboy di sini. Kiboy satu kali wall charge ke Kadera, Kadera bisa selesai dengan cukup instan. Mencoba untuk membuka vision, para pemain dari tim Giggslet mereka melakukan rotasi di arah bottom lane. Mencoba untuk fokus, ada satu buff and stack for defensive. Kiboy menjadi pilihan utama. Kiboy wall charge dan di take down. Bahkan di sana ada pergerakan dari seorang Blue yang bisa dihilangkan dengan instan. Kairi gak bisa menukarnya dengan apapun. Saster berangkat dan Matt versus everybody. Mereka pun bahkan harus digunakan. Setidaknya Matt udah berusaha untuk mencoba mendapatkan Kari dari cewek. Tapi nampaknya masih belum unggul. Tapi best turret di arah bottom lane pasti dengan sangat cepat akan coba diselesaikan begitu saja. Kadera menuju ke arah belakang. Ingat, damage harus di respect. Damage yang diberikan Kadera dengan Haskell yang dia miliki terlalu cepat. Instan balik kembali darahnya. Ini udah terlalu strong banget dari Kadera sih. Dan bahkan bisa dibilang dengan 6.000 gold perbedaan dipegang sama Giggslet. Memang gak terlalu banyak team fight yang terjadi. Hanya skirmish aja dan bahkan dari pemain-pemain Onyx yang mereka mulai terabsen satu persatu ketika garda depannya udah dirontokin sama damage yang dimiliki Kadera. Ini Onyx udah mulai gak punya
satu hero yang bisa nahan damage yang begitu perih dari seorang Kadera. Alright. Ini menjadi pertarungan yang cukup sengit. Onyx Esports masih memiliki kesempatan dan bahkan Boots ini agak sedikit bingung. Dia menuju ke arah backline. Dan Dia mau ke Moskov. Onyx gak punya satu hero yang bisa langsung instan ke backline, Ji. Iya, mau gak mau cuma Boots atau Keyboy Flicker with Wild Charge. Iya. Cuma riskan sekali. High-risk balik lagi Momochan. Mungkin itu ada sedikit pertimbangan. Kecuali kayak ada surprise ya dari Onyx ya. Dan Kairi harus flank sih. berharapnya dapatnya Kadera. Ya, Kairi mau gak mau harus nge-flank sih. Karena kalau misalnya Kairi terdeteksi atau enggak setidaknya Kairi still Lord dengan enhanced sword yang dia miliki atau di sana bahkan Gak bisa. dari Boots yang harus hilang dan pasti bisa diselamatkan. Cewek is coming! Berhasil mendapatkan satu more point kill. Matt dengan depan, Cewek masih bertahan. Instant pick off dengan adanya satu more prefect membuat para pemain dari Team Kingsland. Mereka mencoba untuk mundur tapi Jana Kitty terperangkap. Boots save the day. Dan bahkan lihat mereka dibalikan kembali keadaan dengan satu more enhanced chance. Apoy hampir hilang. Wings by Wings very save the day. Tapi ini lihat dari tim Kingsland, mereka benar-benar porak-poranda mundur. Matt mencoba versus everybody. Kairi di take down. Matt, oh my god. Dapat dua dong. Debutnya bersama dengan Kingsland berhasil memporak-porandakan permainan Onyx Esports. Dan lihat, tas. Masih diberikan kesempatan untuk hidupkan tapi ternyata Spear of Destruction. Kadera nggak bisa untuk menumbangkan Suns ternyata, Ji. Wow, Matt. Lihat debutnya di Kingsland. Dan ini menunjukkan habitat aslinya dari seorang Matt adalah berada di EXP lane dengan kebarbaran yang dia miliki. Lihat Keyboy mencoba untuk peruntungan dengan adanya Wild Charge with Flicker. Israel apakah mampu? Tapi ini dia, Kadera berhasil mendapatkan Lordnya. Walaupun Jana Kitty sedikit Indomaret dari Retribution-nya. Sponsor, boleh dong sekarang, udah boleh dong. Udah Indomaret dan sponsor dong. Tenang. Udah aman ya? Gak mungkin keceplosan, santai. Oke, dan Udah ada sponsor. aduh, adanya Lord yang berhasil diamankan oleh Geekslate kali ini. Onyxnya harus mukul mundur lagi dengan item yang udah jadi sebenarnya di menit ke-15 kali ini. Ini mungkin Onyx kalau mereka mau dapetin momentum kayak tadi itu menurut aku harus kayak ngorbanin satu gak sih, Ji? Ngorbanin satu, ceweknya biar bisa flicker maju, ngincer lagi ke arah Kadera, tapi terlalu beresiko seperti yang kita udah bahas. Mereka gak punya yang bisa instan langsung ke arah Kaderanya. Kalau mau ini adalah Kairi sama Keyboy. Jangan cewek sama Keyboy. Kairi sama Keyboy, kenapa? Karena Kairi nanti akan instant pick off. Nah ini enhance sight itu sakit banget soalnya Momochan. Dan kalau ada enhance sight ditambah dengan chainnya itu immobilize. Jadi itu bisa sangat memberikan pressure pada para pemain dari Kingsland. Dan bahkan di sisi depan para pemain dari Team Kingsland mencoba all in di depan sana. Kadera memberikan sedikit informasi adanya Keyboy dan bahkan tidak terperangkap. Ada Suns mengcopy I am you. Dengan Feather Attack yang dia miliki dan bahkan Baloyski masih bisa selamat untuk mundur. Gila. Damage burst yang diberikan oleh seorang cewek benar-benar harus dipikirkan 30 kali lipat lagi. Sebelum dia maju lebih dalam. Banyak tuh 30 kali lipat. Ya masalahnya damage-nya seperti itu, lihat. Iya memang mungkin mereka dari Onyx ya, mereka punya Kari, tank killer posisi yang dimana ini depannya dari Geek sebenarnya bisa dirontokin. Ada Baloyski, ada Jana. Tapi yang mereka harus perhatikan adalah mereka belum nyari Kaderanya nih. Wah, Chassis keluarkan. All in terhadap Jana Kitty, apakah semua jawaban? Dan ternyata all in yang sangat baik. Cewek ditumbangkan di depan sana. Aboy free hit, double kill from Cewek. Oh, no. Para pemain dari tim Kingsland, mereka terporak-porandakan dan bahkan enhance sword membuat Baloyski kehilangan immortality. Man versus everybody. Can you do it? Dan bahkan Alboster wipe out untuk Kingsland. Dan bahkan kali ini dengan satu buah barir yang bagus juga dari Keyboy ini menahan. Dan kali ini Matt. Oh my god! What? Oh, ini dia akhir dari Kingsland yang nampaknya mereka belum mampu mematahkan dominasi sang Raja Langit. Berhasil mendapatkan kemenangan dengan epic comeback. Onyx masih menjadi Raja Langit yang tidak mudah untuk ditumbangkan di match yang pertama. Dan meskipun Geekslate sudah bermain dengan sangat amat maksimal, sangat amat baik, tapi dengan adanya penculikan di garda depan, memaksimalkan potensi dari seorang cewek, dibawa ke arah mid sampai ke arah late game,
tentunya garda depan yang mudah dirontakkan oleh pemain-pemain dari Onyx Esports ini jadi kunci penting justru. Dan ingat, Onyx Adi Bardi berhasil Adi. mendapatkan kemenangan pertamanya. Kemenangan yang cukup sulit digapai untuk Onyx Esports. Dan debut dari Kickslate bersama dengan Matt dan Aboy nampaknya belum bisa mematahkan dominasi dari tim Onyx Esports. Wow, tapi itu gara-gara Jana Cute-nya juga keculik sih.